Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita yang tidak pernah perlu diingatkan. Nikmat itu akan Dia berikan, yang tidak pernah perlu diminta, nikmat itu tetap akan diberikan. Yang tidak pernah perlu diharap-harapkan, maka Dia tetap memberikannya kepada kita, yaitu nikmat hidup. Nikmat yang dengan nikmat hidup ini Allah menjadikan kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena tanpa hidup kita tidak bisa merasakan nikmat yang lainnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat kehidupan. Karena dari nikmat hidup itu kita bisa merasakan sehat, kita bisa merasakan iman dan Islam, kita bisa merasakan hidayah, kita bisa merasakan taufiknya. Dan alhamdulillah Allah juga masih memberikan kita sehat dan afiat. Kita bangun dalam keadaan sehat badan kita, dan kita bangun di antara sekian banyak orang yang tidak bangun atau sulit bangun di waktu subuh. Bangunnya kita di waktu subuh untuk salat subuh itu adalah nikmat afiat. Itu tanda jiwa kita sehat. Dan kita melaksanakan salat subuhnya berjamaah, kita berzikir, kita berdoa, termasuk kita belajar hari ini, itu adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di ba'da subuh, kita akan sama-sama belajar tentang kepribadian dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita ambil dari kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmizi, dan kita sudah sampai di bab ke-18 hari ini. Bab 18 ini tidak banyak, mungkin nanti sekaligus bab 19, karena bab 19 hadisnya juga cuma satu. Bab 18 adalah babu ma jaa fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, tiada suatu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh kami bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Jadi Rasulullah jalannya cepat, enggak lambat, enggak lelet, enggak lemas, tapi jalan cepat. Bahkan Abu Hurairah mengatakan para sahabat pun sulit untuk menyusulnya. Dan untuk menyusulnya itu harus berpayah-payah. Saking cepatnya sampai istilahnya Abu Hurairah, seakan-akan bumi itu dilipat-lipat. Itu maksudnya apa? Langkahnya panjang, langkahnya panjang-panjang dan cepat, sehingga kayak dilipat-lipat aja bumi gitu. Mudah dilewatinya dan cepat. Hadis ke-117. Ibrahim bin Muhammad menceritakan suatu kisah yang ia terima dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai berikut.
kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'annaha yanhattu min sabab. Apabila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan berkata, bila beliau berjalan kepalanya merunduk seakan-akan jalanan menurun. Jadi selain jalan yang cepat, kalau jalan kepalanya merunduk seakan-akan jalan sedang menurun. Ya Khalifah, Rasulullah jalannya gimana? Hah? Merunduk tuh kepalanya merunduk. Nah, itu juga salah satu tanda ketawaduan, tidak sombong. Ya, salah satu tanda bahwa Rasulullah tidak sombong. Salah satu bentuk ketawaduan jalannya merunduk. Ya, tidak didangakkan kepalanya. Nah, biasanya jalan yang didangakkan itu ciri kesombongan. Kalau kata Khalifah, songong. Ya. Hadis yang ke-118, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annaha yanhattu min sabab. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan jalan menurun. Masih sama hadisnya. Jadi ada dua sifat berjalannya Rasulullah. Satu jalannya cepat, yang kedua jalannya merunduk. Ya. Merunduk bukan berarti kemudian nunduk nggak ngelihat ke depan, enggak. Merunduk artinya merunduk bukan begini gitu. Tapi merunduk dalam arti pokoknya kepalanya merunduk. Dia tetap bisa lihat ke depan. Seperti itu. Kemudian bab yang ke-19, babu ma jaa'a fi taqannu'in. Babu ma jaa'a fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kain penyeka kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kain penyeka enggak, Khalif? Penyeka itu buat ngelap, kain pengelap. Jadi kalau kayak Abi biasanya ada anduk kecil yang Abi bawa, itu buat ngelap. Kain penyeka Rasulullah SAW, penyeka kepala Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an dikemukakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyeka minyak di kepalanya seakan-akan kain penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak. Jadi selain suka pakai minyak rambut, setelah pakai minyak biasanya diseka gitu, dielap sedikit. Dan karena makainya dibilang kemarin kalau pakai minyak rambut Rasulullah banyak gitu minyaknya, sehingga ketika diseka maka kainnya pun basah dengan minyak. Itu perumpamaan aja, seakan-akan seperti kain penyeka tukang minyak itu artinya apa? Kainnya itu benar-benar sampai basah sama minyaknya. Seperti itu. Artinya apa? Rasulullah kan, kalau juga punya kain, ya, kain khusus buat ngelap kepalanya. Itu sebagai pengetahuan, ya, buat kita apa saja yang dimiliki dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Besok kita masuk ke bab 20. Ini berikutnya sudah bicara tentang budi pekerti nih, ya, tentang bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah berbaring tidur, bagaimana Rasulullah makan, dan lain sebagainya.
Kalau sampai bab 19 tadi kita masih bab tentang kepribadian. Walaupun ada juga tentang budi pekerti atau perilakunya, tapi lebih banyak bab tentang kepribadian, tentang topinya, sarungnya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu buat informasi kita. Mudah-mudahan kita tahu, kita jadi lebih kenal sama Rasulullah SAW, dan tentu kita berupaya untuk meneladaninya, sehingga kita makin mencintai Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah juga mencintai kita. Dan kalau Rasulullah mencintai kita, mudah-mudahan di hari kiamat nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya untuk kita, sehingga kita bisa di surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Abi sekian, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.